telah mengikuti ujian ya tadi ya kelas 3. Ya. Tentunya banyak hal yang bisa kalian jumpai ketika mengerjakan soal-soal. Gampang kan? Gampang soalnya ya, jawabannya sulit. Ya. Mari kita semangat, mudah-mudahan nilainya bagus. Amin, amin. Ya. Amin. Seperti biasa ketika Bapak menyampaikan selamat pagi gitu ya, kalian harus menjawab. Masih ingat kan? Oke, gimana? Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik ya. Sebelum kita mulai bimbingan ini, terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Doivi, do. Dimulai. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan jalannya bimbingan ini berjalan dengan lancar. Benar, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Tapi terlebih dahulu saya akan absen ya. Ada yang nggak masuk ini ya? Ada. Coba saya panggil aja, mungkin sepertinya masih banyak yang masuk. Desi Ranasari. Ya, tadi kita absen, ada 2 teman kalian itu yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan sama-sama mereka dapat diberikan kesembuhan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Adapun tujuannya kita melakukan bimbingan ini, yang pertama itu ada tujuan umumnya, apa? Intinya supaya siswa dapat tujuan khususnya yang pertama siswa dapat menganalisis. Tahu kan menganalisis? Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis perguruan tinggi, mengidentifikasi pilihan program studi ke perguruan tinggi dengan baik setelah diberikan layanan. Kemudian yang terakhir adalah kalian mampu untuk menentukan perencanaan pemilihan program studi di perguruan tinggi. Adapun langkah-langkah kegiatan yang pertama, anak, kegiatan ini yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit materi tentang cerdas memilih Program studi. gitu ya. Jadi di sana ada tip yang harus kalian ketahui bagaimana cara memilih, bagaimana cara menentukan program studi ke perguruan tinggi. Nanti akan saya selipkan juga sedikit video ya, video motivasi buat kalian. Selanjutnya kalian nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada 4 kelompok ya. Nanti akan saya bagikan LKWD-nya. Tapi sebelum itu anak, sepertinya kalian ini kurang semangat. Ya, apa karena capek? Ya, kita berikan kata semangat dulu ya. Kasih janjian ya. Beri dia semangat. Semuanya mana? Sekali lagi. Sekali. Bukan aja ini biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Tidak. Tepuk semangat. Semangat.
tambah mengenal teman-teman. Ya. Ya, seperti apa itu? Konsentrasi. Kita mulai dari Pak dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sri Jamin. Jamil Hafiz. Lanjut. Hafiz Tiara. Ya. Tiara Denis. Hmm. Denis Lili. Yang ini mana? Lili Yuni. Ini mana? Yuni Isma. Iya. Isma Dia. Ya, lanjut. Dia Desi. Ya. Dia Rita. Hah? Salah ya. Ternyata Desi tidak konsentrasi. Tepuk tangan untuk Desi dulu. Oke, yang akan kita bahas ya pada layanan ini yaitu judulnya adalah cerdas memilih program studi di perguruan tinggi. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah mengetahui bahwa bakat minat itu berpengaruh dalam menentukan program studi ke perguruan tinggi? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Ya, kalau tidak tahu, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan kita lalui ya. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, menentukan program studi tentunya harus tahu pada potensi diri Sendiri. harus tahu diri sendiri. Yang pertama apa? Yang harus kita ketahui? Bakat kalian. Bakatnya apa? Iwan bakatnya apa Iwan? Main game. Kalau kalian sudah mengetahui bakat itu adalah apa tadi? Potensi diri yang sudah ada sejak lahir. Ya. Itu bakat. Pasti kalian sudah punya sudah tahu bakatnya masing-masing. Selain bakat, ada apa lagi? Ada apa minat itu? Keinginan ya. Keinginan. Proses untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya. Faktor pendukung di sini ada faktor internal, bukan internet, ya. Internal itu apa? Faktor dari dalam diri, ya, internal. Apa saja? Faktor bawaan, genetik. Kemudian faktor eksternal. Apa eksternal? Lingkungan. Iya, lingkungan. Faktor yang berasal dari luar. Seperti apa? Lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, teman. Ya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkan bakat dan minat itu tidak dengan diam anak-anak, ya. Berani mengutarakan. Ya, harus memberanikan dirimu. PD dulu Pak. Ya, apa PD? Percaya diri. Dukunglah dengan latihan. Kemudian didukung oleh lingkungan. Selanjutnya pahami diri. Jadi antara cita-cita dan bakat memiliki kesesuaian. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita dapat juga dijadikan sebuah profesi atau jabatan bagi dirinya. Maka itu harus dikembangkan. Tugas kalian di sini ya adalah menyimak video yang akan saya tayangkan. Silakan disimak video berikut.
Kamu kenapa, Sa? Gak biasanya kamu gak semangat begini? Iya nih Man, aku bingung gimana ngebujuk papa mamaku. Hah? Emang papa mama kamu kenapa, Sa? Kamu tahu kan, aku suka banget nonton film. Aku tuh suka banget film-film layar lebar Indonesia, drama Korea. Aku suka banget sinematografi, Man. Aku tahu kamu suka banget nonton segala macam film. Dari yang sedih-sedih sampai film aksi, kamu kan suka semua. Terus masalahnya apa, Sa? Jangan bilang kamu pengen jadi artis ya. Ih, gak gitu. Aku kepengen ambil jurusan sinematografi buat kuliahku nanti. Tapi papa mama pengennya aku ngikutin mereka jadi dokter. Susah banget bujuk orang tuaku. Ada enggak yang bisa menyampaikan ide setelah memperhatikan materi dan menonton video tadi? Kemana kalian itu setelah lepas dari sekolah? Bagaimana cara menentukan program ke depan? Silakan, siapa yang bisa? Ada? Yara, bisa? Dili, udah. Biasanya ini jawab terus ini. Sekarang kok banyak pendiam. Tadi awal boleh ya? Tidak pakai nanya saya. Tidak pakai tanya loh. Iya. Berarti ngejawab itu harus pakai Google. Pakai Google. Ya. Silakan Tiara, mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi buka dan menyimak dari tayangan video tadi, saya bisa tahu potensi saya atau bakat dan minat, sehingga saya berkeinginan melanjutkan pendidikan sejarah di perguruan tinggi di UNESA Universitas Surabaya. Surabaya ingin melanjutkan ke Program studi sejarah. sejarah. Kenapa pilih sejarah? Karena saya berminat di sejarah selama di sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tiara. Kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Saya akan berikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Adalah perhatikan tugas kalian adalah silakan kerjakan LKPD berdasarkan soal-soal yang ada di dalamnya. Yang pertama, setelah mempelajari materi terkait topik cerdas memilih studi ke perguruan tinggi, maka lakukan hal-hal berikut aktivitas di bawah ini. Sudah? Setelah kalian mendapatkan materi layanan, hal yang perlu saya persiapkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi adalah, silakan diisi, dikelompokkan. Yang kedua, carilah informasi mengenai perguruan tinggi di internet. Browsing ya. Browsing bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram, atau melalui YouTube sekalian. Ya, biar jelas. Yang sesuai dengan kualifikasi, minat, serta bakat kalian. Yang ketiga, setelah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi, buatlah rencana perguruan tinggi mana dan jurusan apa yang kalian minati. Waktu kalian berapa menit? 10? Ya, 10 menit cukup? 5. Cukup ya? Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Ada? Ada. Siapa yang ingin maju duluan? Yang ingin mempresentasikan hasil dari pencariannya di internet? Sudah? Dari kelompoknya Jamil? Siap? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cerdas memilih program
program studi di perguruan tinggi. Setelah mempelajari materi tentang cerdas memilih program studi di perguruan tinggi, maka kita akan melakukan beberapa aktivitas di bawah ini. Pertama, setelah mendapatkan materi layanan, hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi adalah: pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi. Kedua, mempersiapkan mental. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah itu mapelnya kan biasanya dari pagi sampai siang, itu sudah teratur. Kalau di perkuliahan mungkin matkulnya beda-beda, kayak tidak mungkin sesuai jadwal pas di sekolah, kayak tidak tentu pagi dari siang, seterusnya mungkin sesuai yang dosennya nanti. Ketiga, mencari informasi lengkap tentang perguruan tinggi yang cocok dengan bakat dan minat saya dan juga teman-teman yang lain. Keempat, mengatur waktu. Kelima, memiliki gadget penunjang kuliah. Maksudnya adalah seperti nanti di perkuliahan mungkin banyak tugas atau materi kuliah itu mungkin membutuhkan gadget seperti laptop atau iPad dan yang lain seperti itu. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Yang kedua, carilah informasi tentang perguruan tinggi pada internet atau salah satu media sosial yang sesuai dengan kualifikasi, minat, dan bakat yang saya miliki. Yang pertama, saya berbakat di dalam ilmu keolahragaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Malang. Dan yang kedua, saya berminat di jurusan pendidikan agama Islam karena saya berhubung mondok di suatu pondok pesantren dan mestinya saya ingin memperdalam ilmu keagamaan di Universitas Muhammadiyah Surabaya, mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Tentunya banyak sekali perguruan tinggi agama Islam. Tadi salah satunya yang disampaikan Jabir ada Universitas Muhammadiyah Malang, ada UIN, ya, Universitas mana itu? NU, ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil dari presentasinya kelompoknya Jamil. Silakan waktunya. Ada? Menurut saya persiapan yang sudah dijelaskan dan disebutkan oleh kelompok 1 sudah amat sangat jelas, karena di situ sudah disebutkan tentang persiapan-persiapan yang belum kita siapkan untuk dunia berkuliah. Oke, terima kasih. Ya. Tadi sudah ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok lain. Ya, untuk itu semestinya kita bisa menarik kesimpulan dari hasil layanan di pagi menjelang siang ini, ya. Pada materi layanan bimbingan ini, kira-kira siapakah yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil layanan ini? Kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal bimbingan klasikal, dari materi pelayanan yang saat ini, yang dapat saya simpulkan dari materi yang Bapak jelaskan tadi, dari awal sampai akhir saya bisa mengetahui potensi yang ada pada diri saya terhadap bakat dan minat saya. Dengan itu saya bisa memilih perguruan tinggi mana yang cocok dengan potensi yang saya miliki. Setelah saya menggali potensi yang saya miliki, saya mudah untuk memilih program studi yang tepat dan sesuai dengan potensi saya. Bagus sekali, ya. Jadi bisa
kita tarik garis besarnya saja bahwa antara bakat dan minat itu, ya, bagaimana kita harus memilih perguruan tinggi mana yang cocok sesuai dengan bakat dan minatnya. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan jati diri kalian, menemukan bakat kalian dan menemukan kesuksesan setelah lulus sekolah. Ya, misalkan kalian punya keinginan untuk melanjutkan kuliah, ya, silakan ya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke ruang B3. Ya, kita curhatan di sana ya. Ya, tidak usah malu apalagi takut. Apalagi kalian yang kelas 3 kemarin sudah mengikuti ya, pameran pendidikan. Tentunya sudah punya pengalaman, punya pengetahuan bagaimana cara memilih. Demikian ya. Karena waktu kita sudah habis ya, 45 menit, hampir 45 menit itu sudah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada ya, cukup ya? Ya, silakan dipimpin kembali untuk berdoa ya. Berdoa yang keras dong, jangan berdoa lagi. Boleh tanya yang ini yuk. Sebelum kegiatan ini ditutup, adalah kita berdoa membaca orasi 3 kali. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya berikan ini untuk dikerjakan, nanti dikembalikan. Ya, saya ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami layanan ini. Silakan. Nanti dikumpulkan ya. Ya, segera dikerjakan dan dikumpulkan kembali. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sudah waktunya pulang ya. Oke, waktunya pulang, langsung pulang, tidak usah mampir kemana-mana. Ya, tidak orang tuanya menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.